Tarmizi lupa melakukan satu hal yang tampak sepele. Ia lupa untuk menutup pintu rumah. Bagi orang lain, mungkin ini tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Lukman, adiknya, yang sudah berkali-kali mengingatkan soal kebiasaan kakaknya itu, seperti pintu rumah yang lupa ditutup, itu merupakan kelalaian yang sering kali terjadi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan membahas kejadian mengerikan. Kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, siapa sangka hanya karena persoalan sepele, sesama anggota keluarga bisa saling menyakiti satu sama lain. Inilah yang terjadi di Banyuasin, Sumatera Selatan pada tahun 2025. Kakak beradik yang seharusnya saling melindungi malah terjebak dalam pertengkaran yang berujung maut bagi salah satu dari mereka hanya karena persoalan sepele, yaitu hanya karena pintu rumah yang lupa ditutup. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas lengkapnya di Kata Pena. Gara-gara masalah sepele, kakak dan adik di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan terlibat hingga salah satu dari keduanya, sang adik, marah besar hanya karena abangnya lupa menutup pintu saat keluar rumah. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian ya sobat. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Bangunsari, RT 17 RW 5, Kecamatan Tanjung Lego, hiduplah seorang pria parubaya bernama Tarmizi. Pada saat itu, Tarmizi berusia 51 tahun. Kehidupannya sederhana, seperti kebanyakan warga desa pada umumnya, yang mana sehari-hari Tarmizi bekerja sebagai petani. Ia menghabiskan waktu di sawah dengan cangkul di tangan dan keringat yang bercucuran di bawah terik matahari. Sawah dan ladang menjadi sumber penghidupannya, meski hasil panennya tidak selalu menjanjikan. Selain bertani, Tarmizi juga memiliki aktivitas tambahan, yaitu mencari kodok atau katak di pematang sawah atau rawa-rawa di sekitar. Bagi sebagian orang, mungkin aktivitas ini dianggap remeh, namun bagi warga desa, hal itu memiliki nilai tersendiri. Kodok bisa dijadikan lauk sederhana untuk makan bersama keluarga, atau bahkan dijual untuk menambah penghasilan. Tarmizi kerap berangkat pagi buta atau menjelang malam dengan membawa karung kecil dan senter untuk menyusuri area persawahan yang basah oleh embun. Walau hasil yang didapatkan tidak seberapa, pekerjaan itu cukup baginya untuk menopang kehidupan sederhana bersama keluarganya. Pada saat itu, Tarmizi diketahui tinggal bersama dengan adik kandungnya, yaitu Lukman Nur Hakim, yang akrab disapa dengan Lukman dan berusia 37 tahun. Di usia Lukman yang jauh lebih muda dari Tarmizi, Lukman dikenal sebagai sosok yang energik, namun juga lebih keras kepala dibandingkan kakaknya. Meski tidak banyak informasi dari media yang menjelaskan secara detail tentang latar belakang Tarmizi dan Lukman, diketahui mereka tinggal dalam satu atap dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tersebut. Meski kehidupan mereka sederhana, mereka berusaha bertahan dengan hal tersebut. Namun, siapa yang menyangka kehidupan sederhana kedua saudara itu justru saling menyimpan amarah yang siap meledak kapan saja. Karena, seperti hubungan kakak beradik pada umumnya, kehidupan mereka tidak selalu harmonis. Meski sama-sama saling bergantung, hubungan Tarmizi dan Lukman seringkali terlibat adu mulut, bahkan hanya karena persoalan kecil. Ada kalanya, perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi ada pula saat dimana ego dan emosi lebih dominan, membuat keduanya saling meninggikan suara dan enggan mengalah. Selain itu, Tarmizi yang telah memasuki usia parubaya seringkali dilanda sifat pelupa. Hal-hal kecil seperti lupa menutup pintu, lupa menyimpan barang pada tempatnya, atau lupa dengan pesan adiknya kerap terjadi berulang kali. Tidak jarang pula, ia bahkan melupakan hal yang lebih penting dari itu. Meskipun pada awalnya teguran itu disampaikan dengan nada yang halus, namun semakin sering kebiasaan itu terulang, semakin menipis pula kesabaran Lukman. Kata-kata yang awalnya Lukman sampaikan dengan penuh pengertian, lama-kelamaan berubah menjadi omelan yang keras, bahkan disertai nada marah yang menusuk hati. Di sisi lain,
Tarmizi juga menyimpan rasa jengkel. Teguran dari Lukman tidak selalu mudah diterima olehnya. Sebagai seorang kakak yang lebih tua, ia merasa harga dirinya kerap terinjak. Ada rasa malu, ada juga rasa kesal karena dimarahi oleh adiknya sendiri. Namun, Tarmizi bukanlah sosok yang pandai mengekspresikan perasaannya. Alih-alih melawan ataupun membicarakannya secara terbuka kepada adiknya, ia malah memilih untuk diam. Namun sobat, meskipun Tarmizi memilih diam, tak jarang ia justru menyimpan amarah di dalam diamnya. Hingga hari demi hari, teguran yang keras dan omelan dari Lukman membuat amarah di dalam hatinya mulai menumpuk sedikit demi sedikit. Dan tanpa disadari, hal tersebut menjadi seperti bom waktu, yang mana bom waktu tersebut dapat meledak kapan saja, bahkan hanya karena dipicu oleh hal yang sangat sepele. Kehidupan sederhana mereka yang tampak biasa saja di permukaan ternyata menyimpan kerentanan emosional. Tidak adanya komunikasi yang sehat dan terbuka dalam hubungan kakak beradik ini membuat ketegangan mudah tersulut. Tarmizi sebagai kakak yang merasa tidak dihargai oleh adiknya, dan Lukman yang merasa harus menegur kakaknya terus-menerus, yang mana hal tersebut dapat menciptakan lingkaran konflik yang tidak sehat di antara mereka. Perselisihan yang semestinya dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan saling pengertian, justru berulang kali dihadapi dengan emosi yang tidak stabil. Situasi yang telah mereka jalani selama itulah yang akhirnya menjadi akar dari sebuah kejadian yang tak terduga. Semua bermula pada hari Minggu, 6 April 2025, sekitar pukul 5:15. Pagi itu, udara masih dingin menyelimuti desa, hanya suara jangkrik dan kokok ayam yang terdengar. Tarmizi dengan langkah santai, ia pergi keluar rumah membawa karung kecil dan senter untuk mencari kodok di pematang sawah. Aktivitas sederhana ini adalah bagian dari kehidupannya sehari-hari. Namun, tanpa disadari, Tarmizi lupa melakukan satu hal yang tampak sepele. Ia lupa untuk menutup pintu rumah. Bagi orang lain, mungkin ini tidak berarti apa-apa. Tapi bagi Lukman, adiknya, yang sudah berkali-kali mengingatkan soal kebiasaan kakaknya itu, seperti pintu rumah yang lupa ditutup, itu merupakan kelalaian yang sering kali terjadi. Tak lama kemudian, Lukman yang pada saat itu masih tertidur lelap pun terbangun. Dan ketika ia menyadari bahwa pintu rumahnya terbuka lebar, hatinya langsung dipenuhi rasa kesal. Kemarahannya pun memuncak ketika Tarmizi kembali dari sawah dan membawa hasil tangkapannya. Tarmizi yang tidak menyadari akan kemarahan dari adiknya pun langsung menuju ke dapur. Ia menyalakan kompor dan menumis bumbu untuk memasak nasi goreng. Bau harum masakan nasi goreng yang menguat seakan kontras dengan hawa tegang yang perlahan mengisi rumah sederhana itu. Tarmizi bahkan menyeduh kopi, lalu duduk sejenak menikmati sarapan dan kopinya. Saat itulah Lukman keluar dari kamar. Dengan raut wajah kesal dan nada suara tinggi, ia berkata, "Pintu kalau kamu pergi, coba tutup." Tarmizi pun menoleh sebentar dan menjawab singkat, "Aku lupa," yang artinya, "Aku lupa." Meski sekilas terdengar enteng, tapi bagi Lukman, kata lupa sudah terlalu sering ia dengar dari mulut kakaknya. Bagi Lukman, kata lupa bagaikan pisau yang menusuk-nusuk kesabarannya setiap kali kakaknya melakukan kelalaian di balik kata lupa tersebut. Jawaban sederhana yang justru menjadi pemicu pertengkaran di antara mereka berdua. Pertengkaran verbal pun tak terhindarkan. Suasana dapur yang tadinya hangat dengan aroma masakan berubah menjadi medan debat antara dua saudara kandung. Kata-kata penuh emosi mengalir deras hingga tak ada yang mau mengalah. Tarmizi yang merasa pening akhirnya membawa tubuhnya ke kamar. Ia ingin beristirahat untuk menghindari perdebatan antara dirinya dan adiknya tersebut. Dari kamar, ia masih sempat berucap dengan suara lelah. Tarmizi berkata, "Diam kau tuh, aku nak tidur, kepala pening kayak aku kebelisan." Yang artinya, "Kamu diamlah, saya mau tidur, kepala pusing, nanti saya kesetanan." Kalimat tersebut diucapkan karena Tarmizi lelah dengan perdebatan mereka. Namun, di telinga Lukman justru terdengar seperti orang yang sedang menantangnya. Jawaban Tarmizi lagi-lagi malah memperburuk situasi. Lukman yang terus menggerutu semakin emosi. Lukman kemudian mengambil sebuah tongkat pemetik sawit yang berada di dekatnya, lalu benda tumpul tersebut ke kepala kakaknya secara tiba-tiba. Tarmizi yang tidak terima dengan serangan itu tersentak. Seketika, kemarahan Tarmizi memuncak. Dalam keadaan terdesak dan kalut, ia langsung meraih sebilah parang yang berada di dalam kamarnya. Lalu, tanpa ampun, ia menebaskan sebilah parang itu ke arah kedua tangan Lukman hingga tangannya nyaris putus.
Lukman pun terkejut dengan apa yang dilakukan kakaknya. Ia berteriak histeris melihat cairan merah mengalir dari luka akibat sebilah parang tersebut. Dengan tenaga yang hampir tak berdaya, Lukman berupaya meminta pertolongan. Jeritan lirih dari Lukman pun memecah kesunyian desa yang masih pagi tersebut. Lalu, seketika itu juga, suara di antara mereka terdengar hingga di telinga warga sekitar. Beberapa tetangga yang mendengar langsung berlarian menuju rumah Tarmizi. Di dalam rumah itu, mereka melihat Lukman dalam keadaan lemah bersimbah cairan merah yang keluar dari luka di tangannya yang nyaris putus. Berusaha bertahan sembari meminta pertolongan. Beberapa membantu untuk melaporkan ke pihak desa setempat, dan beberapa lainnya segera mengevakuasi Lukman ke Puskesmas Tanjung Lago untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sobat, malang nasib Lukman. Perjalanan menuju puskesmas justru menjadi perjalanan terakhir bagi Lukman. Hingga sekitar pukul 6 pagi, Lukman kehabisan banyak cairan merah selama di perjalanan. Dan Lukman pun dinyatakan tewas karena tak mampu bertahan lagi. Sementara itu, Tarmizi berdiri kaku di rumahnya. Parang yang tadi ia genggam, kini tergeletak, nafasnya terengah, dan tubuhnya gemetar. Wajahnya yang pucat pasi menjadi pusat perhatian para tetangga yang berdatangan. Tubuh Tarmizi pun lemas, hingga akhirnya ia duduk di lokasi kejadian yang tak terduga itu. Tarmizi hampir tak tahu harus berbuat apa. Ia seakan tak percaya bahwa perdebatan kecil soal pintu bisa berujung pada tragedi. Tarmizi menyesal, namun penyesalan itu sudah terlambat ketika ia mendengar bahwa adiknya tidak tertolong saat di perjalanan. Lalu, tak lama kemudian, Kapolsek Tanjung Lago bersama unit reskrim yang menerima laporan mengenai kejadian yang dialami Lukman pun segera bergerak menuju lokasi kejadian. Pihak kepolisian segera mengamankan area, memasang garis polisi, dan meminta warga sekitar untuk tidak mengganggu olah TKP. Di dalam rumah Tarmizi, pihak kepolisian melihat kondisi rumah yang berantakan dengan banyak cairan merah yang masih tercecer. Tarmizi pun ditangkap di lokasi kejadian. Tarmizi tidak melakukan perlawanan saat tangannya diborgol oleh pihak kepolisian. Ia diamankan bersama dengan barang bukti berupa sebilah parang yang digunakannya untuk menganiaya Lukman. Setelah diinterogasi, Tarmizi pun mengakui bahwa dirinya yang telah menganiaya adiknya. Dengan suara berat dan pelan, ia mengatakan bahwa semua itu terjadi secara spontan karena dirinya lebih dulu diserang ketika terjadi percekcokan di antara mereka perihal Tarmizi yang lupa menutup pintu rumah. Namun, di balik pengakuan itu, terungkap pula dendam yang selama ini ia simpan, yaitu rasa sakit hati karena sering dimarahi adiknya sendiri. Di sisi lain, jasad Lukman yang sudah dipulangkan ke rumah duka diperiksa terlebih dahulu oleh tim medis di puskesmas untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari hasil pemeriksaan awal, jelas terlihat bahwa luka serius di bagian tangan menjadi penyebab utama hilangnya banyak cairan merah hingga nyawanya tidak tertolong. Lalu, investigasi terus berlanjut. Pihak kepolisian juga menelusuri kemungkinan adanya motif lain, termasuk apakah peristiwa ini murni spontan akibat pertengkaran sepele atau ada latar belakang lain seperti masalah ekonomi maupun keluarga. Namun, hingga tahap awal pemeriksaan, semua mengarah pada satu kesimpulan, yaitu konflik emosional yang menumpuk antara kakak dan adik inilah yang menjadi pemicu utama kejadian yang tak diinginkan ini. Sementara itu, kerabat dan warga sekitar yang mendengar kepergian dari Lukman pun larut dalam kesedihan. Mereka tidak menyangka perselisihan sederhana antara dua saudara kandung bisa berakhir dengan kehilangan nyawa. Akhirnya, jasad Lukman pun disemayamkan dan dimakamkan secara layak. Kejadian yang terjadi kepada Lukman pun meninggalkan kisah pahit yang takkan mudah dihilangkan dari ingatan masyarakat sekitar. Lalu, Tarmizi pun ditetapkan sebagai tersangka dan ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Tarmizi pun dikenakan pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penghilangan nyawa dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara bagi warga setempat, tragedi ini menjadi pengingat betapa rentannya hubungan keluarga jika tak dibangun dengan kesabaran, pengertian, dan komunikasi yang sehat. Oh iya sobat, aku pengen kasih tahu nih, Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih sobat. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.